Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Cassandra, NIM 2112230080. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan bab 9, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi. Peran pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dengan tumbuhnya ekonomi, maka negara tersebut semakin maju, yang biasanya ditandai oleh tingginya pendapatan nasional suatu negara, dan rendahnya kriminalitas, serta tingginya pendidikan warga negaranya, dan yang terakhir yaitu tingkat penganggurannya itu semakin sedikit. Para ekonom memandang bahwa pertumbuhan pendapatan nasional real dapat digunakan sebagai sebuah ukuran kinerja perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sifat dan sebab-sebab terjadinya pertumbuhan ekonomi sangatlah penting sekali untuk diperdalam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Yuita, NIM 2112230073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Memiliki 4 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara, yaitu 1. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah atau lahan, peralatan fisik, mesin-mesin, dan sumber daya manusia atau human resources. 2. Pertumbuhan penduduk. 3. Kemajuan teknologi. 4. Sumber daya institusi atau sistem kelembagaan. Akumulasi modal. Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada masa sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan, dan barang-barang baru akan meningkat stok modal atau capital stock fisik suatu negara, atau yaitu jumlah nilai real bersih dari semua barang-barang modal produktif secara fisik, sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar. Kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja atau labor force secara tradisional dianggap sebagai faktor-faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti 1. Semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja. 2. Semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. 3. Kemajuan teknologi. Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ada 3 macam klasifikasi mengenai kemajuan teknologi, yaitu 1. Kemajuan teknologi yang bersifat netral. 2. Kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja. 3. Kemajuan teknologi yang bersifat menghemat modal atau capital saving. 4. Sumber daya institusi atau sistem kelembagaan. Menurut Douglas C. North 1991, pemenang Nobel Ekonomi 1993, anggapan sebagian besar ekonom arus utama atau mainstream selama ini bahwa mekanisme pasar merupakan pergerakan utama perekonomian dan menafikan peran institusi adalah keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia Ponika Putri, NIM 2112230086.
Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 9. Masalah indikator dan aspek pokok dalam distribusi pendapatan. Masalah pemerataan merupakan suatu hal yang kompleks karena seringkali berkaitan dengan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Indikator distribusi pendapatan perorangan. Distribusi pendapatan perorangan merupakan indikator yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Indikator ini menunjukkan hubungan antara individu-individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Distribusi fungsional. Salah satu indikator distribusi pendapatan lain yang lazim digunakan oleh para ekonom adalah distribusi fungsional atau distribusi pangsa pendapatan atas faktor produksi atau faktor share distribution. Teori ini pada dasarnya memfokuskan perhatiannya pada persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah, dan kemudian membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang berwujud sewa, bunga, dan laba. Masing-masing merupakan hal perolehan atas faktor produksi tanah, modal, dan kewirausahaan. Distribusi regional atau antar daerah. Indikator distribusi pendapatan. 1. Kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang diterima. Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 atau kemerataan sempurna sampai 1 atau ketidakmerataan sempurna. 2. Hipotesis Kuznets menggunakan pendekatan tes cost section counted di mana analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Meluta, NIM 211213053. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penyebab dan indikator kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sulit diurai dan kerap kali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan indikator. 1. Laju pertumbuhan penduduk tinggi. Ialah angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. 2. Masyarakat pengangguran meningkat. Ialah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas. 3. Pendidikan yang rendah. Ialah individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. 4. Terjadinya bencana alam. Ialah bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. 5. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Ialah distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya keseimbangan pada pola pemikiran sumber daya. Jenis-jenis kemiskinan. 1. Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural.
Cara mengatasi kemiskinan ialah permasalahan sosial yang akan sulit untuk diurai apabila tidak dengan sejak dini. Contohnya, di Indonesia kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan yang dapat diperoleh masyarakat. Baiklah, itu saya dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 10 mengenai masalah dualisme. Di sini terdapat konsep dualisme. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi NSB. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa, kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Pada dasarnya, konsep dualisme mempunyai 4 karakteristik pokok, yaitu 1. Dua keadaan yang berbeda, di mana satu keadaan bersifat superior dan keadaan lainnya bersifat inferior yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. 2. Kenyataan hidup berdampingannya dua keadaan yang berbeda tersebut bersifat kronis dan bukan transisional. Perbedaan tersebut bukan merupakan fenomena yang sementara yang akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan berjalannya waktu. 3. Derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. 4. Keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Dan di sini juga terdapat dualisme sosial, yang dimana dualisme sosial merupakan temuan penelitian dari seorang ekonom Belanda, J.H. Boyke, tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia pada zaman penjajahan. Kegagalan kebijakan ekonomi liberal yang ditetapkan Belanda pada tahun 1870 dalam upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, menjadi kebijakan kolonial ditinjau kembali secara intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustia Ponika Putri, NIM 2112230086. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 10 tentang dualisme ekologis. Gertz menjelaskan konsepnya tentang dualisme ekologi ini dengan menggunakan kasus Indonesia. Ia menjelaskan tentang adanya perbedaan antara Indonesia dalam dan Indonesia luar. Indonesia dalam hal ini dipresentasikan oleh Jawa, merupakan sistem ekologis pada karya yang ditandai oleh pertanian padi, tebu, dan tanaman lainnya yang membutuhkan kondisi iklim tropis dan semi-tropis dan membutuhkan banyak air. Sementara Indonesia luar ditandai oleh pertanian yang padat tanah dan padat modal, produk padat karya seperti produk tambang, karet, dan kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Nama Andi Saputra, NIM 2112230049. Bab 10, masalah dualisme. Dualisme finansial, tentang peranan pasar modal dalam proses terjadinya dualisme. Membuat analisis mengenai pasar uang yang terjadi pada NSB dan menunjukkan adanya dualisme finansial. Pengertian dualisme finansial ini menunjukkan bahwa pasar uang NSB dapat dipisahkan ke dalam kelompok, yaitu 1. Pasar uang yang terkelola dengan baik,
2. Pasar uang yang tidak terkelola. Pasar uang jenis pertama tersebut terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Lembaga tersebut terutama sekali terdapat di pusat-pusat dua kota-kota besar. Perkembangan pasar yang tersebut bersamaan dengan adanya perluasan investasi. Untuk mengembangkan perkebunan, tanaman ekspor dan impor, keuangan tersebut terutama sekali bertujuan untuk menyediakan pinjaman-pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, mencapai kemerdekaan, pemerintah mereka mengadakan berbagai usaha yang bersifat mendorong lembaga-lembaga keuangan modern untuk memberikan pinjaman kepada sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama kepada sektor industri dan sektor pertanian rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Maulana. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang dualisme teknologi. Yang dimaksud dengan dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produk yang sangat berbeda sekali coraknya dan mengakibatkan perbedaan yang besar sekali dalam tingkat produktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Meluta, NIM 21212230053. Di sini saya akan menjelaskan tentang dualisme regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar daerah dalam suatu negara. Selain itu, di negara-negara ketidakseimbangan itu cenderung bertambah kecil. Di NSB pada tahap awal proses pembangunan, perbedaan tingkat pembangunan antar daerah semakin buruk dibandingkan pada awal masa lalu. Dualisme ini bisa mengakibatkan bertambah lebarnya keseimbangan atau gap tingkat kesejahteraan antar berbagai daerah. Selain itu, dualisme regional yang semakin buruk juga bisa menimbulkan masalah-masalah sosial, politik yang dapat mengakibatkan usaha untuk mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi di NSB. Dualisme regional terbagi menjadi dua, yaitu dualisme antar daerah, perkotaan dan perdesaan. 2. Dualisme antar pusat negara, pusat industri dan perdagangan dengan daerah di dalam negara tersebut. Pengaruh dualisme terhadap pembangunan ialah analisis tersebut dapat dasarnya menunjukkan bahwa berbagai macam dualisme yang semakin ada di NSB, terutama dualisme sosial dan teknologi, melainkan dasar tidak berfungsinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Cassandra, NIM 212123080. Saya dari kelompok 2. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dualisme terhadap pembangunan. Analisis tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa berbagai macam dualisme yang ada di negara berkembang, terutama dualisme sosial dan teknologi, telah menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini selanjutnya akan mengakibatkan sumber daya yang tersedia tidak dapat digunakan secara efisien. Berbagai corak hambatan yang timbul sebagai akibat dari adanya sifat-sifat dualisme dalam perekonomian yang perkembangannya masih belum begitu tinggi, bersumber dari adanya pengaruh yang masih sangat kuat dari sektor-sektor tradisional terhadap kehidupan seluruh masyarakat dan kegiatan perekonomian. Ketidaksempurnaan pasar tersebut ditimbulkan pula oleh kekurangan pengetahuan masyarakat mengenai keadaan pasar. Para pekerja tidak menyadari tentang adanya kesempatan kerja yang lebih baik di sektor atau di daerah lain.
para petani tidak dapat mengetahui adanya cara-cara berproduksi yang lebih baik, dan para pengusaha tidak menyadari tentang adanya kemungkinan untuk mengembangkan pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. Adanya kekuatan monopoli dalam memperdagangkan hasil sektor tradisional yang biasanya dilakukan oleh para pedagang perantara merupakan contoh lain dari adanya ketidaksempurnaan pasar di negara-negara miskin. Di samping adanya beberapa pengaruh negatif dari adanya dualisme sosial terhadap pembangunan, selanjutnya sering dinyatakan pula bahwa adanya dualisme dalam tingkat teknologi yang digunakan dapat menimbulkan dua keadaan yang mungkin mempengaruhi lajunya tingkat pembangunan ekonomi. Yang pertama, dualisme teknologi terlahir sebagai akibat dari penguasaan modal asing atas sektor modern. Sebagian besar dari keuntungan yang diperoleh modal asing tersebut akan dibawa ke luar negeri. Hal ini tentu saja akan mengurangi potensi tabungan yang dapat digunakan sebagai modal untuk investasi di dalam negeri. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut akan dapat memperlambat laju pembangunan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua, dualisme teknologi akan membawa 3 dampak negatif, yaitu 1. Membatasi kemampuan sektor modern dalam menciptakan kesempatan kerja. Yang kedua, kemampuan sektor pertanian untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, memperburuk masalah pengangguran. Berikut ini ketiga implikasi yang kurang menguntungkan dari adanya dualisme teknologi. Di dalam sektor modern, sektor industri, teknik-teknik produksi yang cenderung bersifat padat modal digunakan Dalam teknik lain perlu menyadari implikasi buruk yang mungkin ditimbulkan oleh adanya dualisme teknologi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan perkembangan sektor pertanian. Harus pula kita pahami bahwa adanya teknologi modern di negara yang sedang berkembang malah akan memungkinkan negara-negara tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Tanpa adanya sektor modern di negara sedang berkembang, mungkin akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada yang telah dicapai pada masa lalunya. Di sisi lain, telah disadari suatu implikasi yang kurang menguntungkan dari adanya dualisme teknologi. Kegiatan-kegiatan dalam sektor modern pada umumnya mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat daripada sektor tradisional. Dengan demikian, jurang tingkat kesejahteraan di antara kedua sektor tersebut semakin lama semakin bertambah lebar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang dampak dualisme terhadap pembangunan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.